Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan memaparkan presentasi tentang pengaruh kondisi microclimate incubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Ahmad Rafiq Ariski dengan NIM 041. Next, Mbak. Perkenalkan, nama saya Kailani Suha dengan NIM 017. Perkenalkan, nama saya Agung Irfansyah dengan NIM 118. Perkenalkan, nama saya Dims Basari dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dengan NIM 008. Perkenalkan, nama saya Hamzah Muhammad Al-Fatih dengan NIM 132. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa, NIM 037. Perkenalkan, saya Nasifatul Bisa dengan NIM 059. Ya, lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Untuk yang pembaca slide ke-1 adalah Kaila Nursika. Baik, dimulai dari latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan bahwa keberhasilan penetasan sangat dipengaruhi oleh kondisi mikroklimat dalam inkubator, terutama suhu, kelembaban, ventilasi, dan kebersihan. Embrio ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil sehingga pengaturan lingkungan harus stabil agar penetasan berhasil. Yang kedua akan dibacakan oleh Dia Puspasari. Oke, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, faktor mikroklimat apa saja yang penting. Yang kedua, mengapa mesin tetas 1 hasilnya rendah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh induk dan telur. Yang keempat, bagaimana interaksi telur dengan mikromat. Yang ketiga akan dibacakan oleh Agung Irfansyah. Ya, yang selanjutnya ada faktor lingkungan dalam inkubator. Yang pertama, suhu 37,5 sampai 38 derajat Celcius mengatur metabolisme embrio. Yang kedua ada kelembapan 55 sampai 70%, menentukan penguapan air dan kekuatan anak ayam memecahkan cangkang. Yang ketiga ada ventilasi, suplai oksigen dan pembuangan CO2. Dan yang keempat ada pemutaran telur, mencegah embrio menempel pada membran. Kebersihan dan posisi telur, mencegah infeksi dan kesalahan orientasi embrio. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fatir. Selanjutnya ada perbedaan mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Mesin tetas 1 itu suhu 36,5 derajat Celcius itu terlalu rendah dan kelembapan 60%. Itu menyebabkan pertumbuhan lambat dan dehidrasi. Menggunakan telur induk muda ukuran kecil, cadangan nutrisi kurang. Mesin tetas 2 itu bersuhu 37,5 Celcius dengan kelembapan 70%. Hasil lebih optimal. Kesimpulannya, kombinasi mikroklimat buruk ditambah kualitas telur rendah menyebabkan kegagalan mesin tetas 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Topan. Pengaruh induk dan telur. Induk sehat, cukup nutrisi, dan umur ideal menghasilkan telur dengan kualitas bagus. Cangkang kuat, ukuran normal, dan keberhasilan telur mengaruhi daya tetas. Telur cacat, terlalu kecil atau disimpan terlalu lama menurunkan peluang menetas. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziakbarullah dengan NIM 026. Apakah kebersihan kandang dapat mempengaruhi induk dan telurnya? Ya, izin menjawab dari pertanyaan Mas Zia. Menurut saya kebersihan kandang itu sangat penting dan sangat mempengaruhi karena kandang yang kotor tuh bisa membuat stres dan penyakit pada induk serta membuat telur mudah terkontaminasi bakteri dan menurunkan kualitas maupun daya tetasnya. Apakah menjawab, Mas?
Menjawab. Ya, kesimpulannya yaitu suhu, kelembapan, dan ventilasi adalah faktor utama keberhasilan penetasan. Mesin satu gagal karena suhu rendah dan kualitas telur rendah. Induk dan kualitas telurnya berpengaruh besar pada perkembangan embrio. Pengaturan mikroklimat harus sesuai karakteristik telur. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke, sekian dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf, lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinya kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh kondisi mikroklimat dalam inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doni Permana dan teman saya. Perkenalkan, saya Amiatun dengan NIM 020. Saya Dimas Satya Pratama, NIM 063. Saya Muhammad Ziabrullah dengan NIM 026. Sesi pembaca akan dibaca oleh Amiatun. Oke, memasuki latar belakang, proses penetasan sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan ventilasi inkubator. Karena embrio unggas tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, kondisi mikroklimat yang tidak tepat dapat menghambat perkembangan, menyebabkan kematian embrio atau menghasilkan anak ayam yang lemah. Menurut Piestun et al. 2008, Lawrence et al. 2005. Keseimbangan oksigen dan karbon dioksida juga penting untuk mendukung respirasi embrio. Perbedaan pengaturan mikroklimat terbukti menghasilkan daya tetas yang berbeda, sehingga pengelolaan suhu dan kelembapan yang tepat menjadi kunci keberhasilan penetasan. Sesi 2 akan dibaca oleh Agan. Sesi 3 akan dibaca oleh Dimas. Pentingnya pengaturan suhu dalam penetasan. Suhu inkubasi sangat mempengaruhi perkembangan embrio dengan kisaran ideal 37,2 sampai 38,0 derajat Celcius. Mesin tetas 1 bersuhu 36,5 derajat Celcius membuat perkembangan embrio lebih lambat, sedangkan mesin tetas 2 dengan 37,5 derajat Celcius menghasilkan daya tetas lebih baik. Telur dari induk yang lebih tua juga cenderung lebih besar, sehingga membutuhkan suhu sedikit lebih tinggi agar panas merata dan penetasan lebih optimal. Untuk sesi keempat dibaca oleh Sia. Pengaruh kelembapan dan ventilasi. Kelembapan inkubator menjaga penguapan air dari telur. Jika telur rendah, embrio mudah dehidrasi. Jika terlalu tinggi, pertukaran gas terganggu dan sulit menetas. Pada kasus ini, kelembapan 60% membuat telur kehilangan lebih banyak air dibanding 70% sehingga kematian embrio meningkat. Sedangkan ventilasi diperlukan untuk menyeimbangkan oksigen dan karbon dioksida di inkubator. Kelebihan karbon dioksida di awal inkubasi bisa menurunkan daya tetas, sementara sedikit kenaikan menjelang menetas membantu proses piping.
Hubungan umur induk dan kualitas telur dengan hasil penetasan. Umur induk mempengaruhi ukuran dan pori cangkang telur. Telur induk muda cenderung lebih kecil dan berpori rapat, sehingga pertukaran gas terbatas dan embrio mudah kekurangan oksigen. Telur induk tua memiliki pori lebih besar, sehingga respirasi embrio lebih baik. Mesin tetas 2 yang memakai telur induk lebih tua dengan pengatur suhu kelembapan tepat menghasilkan daya tetas lebih tinggi 95 derajat 95% dan kematian embrio lebih rendah 3%. Lanjut akan dibaca oleh Ami. Upaya meningkatkan keberhasilan penetasan. Yang pertama, sesuaikan suhu dan kelembapan inkubaktor dengan ukuran serta umur telur. Kedua, pantau kadar karbon dioksida dan oksigen memakai sensor digital agar ventilasi tetap optimal. Ketiga, jaga kebersihan inkubaktor untuk mencegah gangguan mikroba pada mikroklimat. Keempat, lakukan kalibrasi rutin agar suhu dan kelembapan tetap sesuai standar. Yang terakhir, atur posisi rak dan sirkulasi udara supaya panas menyebar merata ke seluruh bagian inkubator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Perkenalkan, nama saya Kayla dengan NIM 017. Izin bertanya, mengapa penggunaan suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembaban 60% pada mesin tetas 1 menyebabkan penurunan keberhasilan penetasan dibandingkan dengan mesin tetas 2? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Mesin tetas 1 mengalami penurunan karena suhu 36,5 derajat Celcius terlalu rendah dan kelembapan 60% terlalu tinggi, sehingga perkembangan embrio lambat, penguapan air kurang, dan daya tetas turun. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.